imunifor yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius atau yang biasa disebut dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup untuk penderita. Penyakit HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, kurang lebih tercatat 50.000 kasus penderita terkait HIV. Dari data kasus tersebut, kebanyakan penderita HIV berasal dari heteroseksual, dilanjut dengan lelaki seks dengan lelaki, atau yang sering kita sebut dengan homoseksual, lalu penggunaan jarum suntik secara bersamaan, serta pekerja seks. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2019 tercatat ada 7.000 kasus terkait AIDS dengan angka kematian mencapai 600 orang. Akan tetapi, dari tahun 2005 hingga tahun 2019, angka AIDS mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa pengobatan di Indonesia mampu untuk menurunkan angka kematian akibat HIV dan AIDS di Indonesia. Gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, dan toksoplasmosis otak. Penyebab dan faktor resiko HIV dan AIDS. Penyakit HIV disebabkan oleh human immunodefisiency virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Lakukanlah konsultasi ke dokter bila Anda menduga telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas, terutama jika mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya. Pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV, bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Pencegahan HIV dan AIDS. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV. Pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Lalu, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. 4. Menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.